Pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Ketimbang menaikkan pajak, pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement. Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data, pengawasan, intelijen bisa konsisten. Seperti diketahui dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sebagian besar pendapatan negara ditopang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat seorang warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gibran diminta membayar ganti rugi 125 triliun kepada negara. Gugatan perdata kepada Gibran disampaikan seorang warga bernama Suban. Dalam gugatannya, Suban meminta Gibran membayar ganti rugi materi dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang disetorkan ke kas negara. Gugatan itu terkait persyaratan dan penetapan calon wakil presiden yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Penggugat meminta hakim menyatakan Gibran telah melawan hukum dan menyatakan status Gibran sebagai wapres tidak sah. Selain menggugat Gibran, Suban juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan sidang kasus perdata Gibran akan digelar mulai 8 September mendatang. Pemirsa, hanya 8 jam berada di Cina, Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Xi Jinping untuk menyaksikan parade militer HUT ke-80 Cina. Prabowo kembali ke tanah air tadi malam dan tetap memantau kondisi terkini di Indonesia. Parade militer dalam rangka peringatan HUT ke-80 Cina berlangsung meriah. Parade militer disaksikan 26 kepala negara, termasuk Presiden Prabowo yang berdiri di samping Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya, para kepala negara juga berfoto bersama. Presiden Prabowo berdiri sejajar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Parade militer HUT ke-80 Cina berlangsung meriah. Ribuan pasukan diterjunkan membuat barisan dan atraksi. Pemerintah Cina juga memamerkan ribuan alat pertahanan canggih, termasuk rudal, tank, dan jet tempur, serta ratusan pesawat buatan dalam negeri. Hanya 8 jam berada di Cina, Presiden Prabowo langsung kembali ke tanah air dan tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma semalam. Presiden memilih lawatan singkat agar bisa memantau kondisi Indonesia dan memastikan situasi kondusif. Presiden memilih lawatan singkat agar bisa memantau kondisi Indonesia dan memastikan situasi kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sewa kios melejit 750%, mencapai belasan juta rupiah. Puluhan pedagang di distrik Blok M, Jakarta Selatan ramai-ramai hengkang. Gubernur Pramono Anung turun tangan dan meminta sewa kios UMKM di distrik Blok M tak lebih dari 1,5 juta rupiah. Viral, sejumlah pedagang di distrik Blok M kesal dan merusak plang nama kios miliknya. Puluhan pedagang ini kecewa lantaran sewa kios tiba-tiba melejit 500 hingga 700%, yaitu dari biasanya 3,5 juta menjadi 15 juta per bulan. Akibat harga sewa melonjak tajam, puluhan pedagang ramai-ramai hengkang dari distrik Blok M. Hanya tersisa 1-2 kios makanan yang masih buka. Kawasan distrik Blok M mulai bergeliat 1-2 tahun terakhir setelah mati suri akibat pandemi. Kawasan favorit anak muda dan keluarga ini dimiliki PT MRT Jakarta, namun pengelolaannya diserahkan ke koperasi swasta. Dari keterangan PT MRT ada batas atas dan bawah biaya sewa kios distrik Blok M, yaitu sebesar 300.000 untuk anggota koperasi dan 1,5 juta untuk non-koperasi. Nilai tersebut sudah termasuk biaya listrik dan air, namun koperasi pengelola mematok tarif sewa jauh lebih tinggi dari aturan. Usai viral sewa kios Blok M Plaza melonjak tajam, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta PT MRT mengevaluasi kerjasama dengan koperasi swasta. Pramono juga meminta pengelola patuh aturan batas atas sewa kios yang telah ditentukan. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Dan ketika masyarakat yang datang di Blok M rame, kemudian pengelola ataupun koperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Jadi kalau tidak bisa ditertibkan, saya minta untuk dibatalkan. Selain meminta pengelola menerapkan sewa wajar, Pramono meminta PT MRT Jakarta untuk menggratiskan sewa kios selama 2 bulan bagi UMKM. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari separuh pekerja di Indonesia bergantung pada pekerjaan informal yang cenderung tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai. Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi ternyata tidak diikuti penurunan porsi pekerja sektor informal. Tragedi yang menimpa Alfon Kurniawan serta pengemudi ojek daring lain yang meninggal saat aksi unjuk rasa memperlihatkan kerentanan pekerja informal yang belakangan menjadi penyangga ekonomi perkotaan. Padahal jumlah pengemudi ojek daring saat ini naik dari 3,62 juta pada 2019 menjadi sekitar 4,2 juta pada 2024. Dan dari angka ini ternyata baru 12% pengemudi ojol yang mendaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara untuk rata-rata pendapatan pengemudi ojek daring sebelum pandemi pada 2018-2019 kita Rp309.000 per hari. Namun pasca pandemi, rata-rata pendapatan malah anjlok menjadi Rp175.000 per hari. Padahal lebih dari separuh pekerja di Indonesia masih bergantung pada pekerjaan informal yang cenderung tidak memberikan perlindungan sosial memadai. Jelas situasi seperti ini berpotensi mengancam pertumbuhan ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan profil ketenagakerjaan Indonesia didominasi pekerja informal yang kini porsinya 60% terhadap total penduduk bekerja dan bisa terus bertambah. Bahkan ia juga menduga trennya akan semakin besar sehingga harus ada tata kelola yang baik untuk sektor informal. Sehingga seharusnya akan ada banyak yang harus diatur, antara lain hubungan kerja, upah layak, jam kerja, jaminan sosial, hak berserikat, kesempatan berunding, dan transparansi pengaturan algoritma aplikasi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.